diperbolehkan gitu Pak membuka 2 badan usaha tapi satu kepemilikan gitu. Perizinannya apakah beda juga atau bisa sama gitu? Ini di luar konteks banget ya, ini sangat praktis ya. Kita jawab yang 7 pertanyaan ini dulu saja ya, karena memang berangkatnya akan dari sana nanti. Saya izin memulai Pak Anci, ya ini memang apa sih OSS RBA itu ya sebenarnya? Jadi OSS itu adalah online single submission dengan ada tambahan di belakangnya berupa risk based approach ya. Itu kata Mbak tadi ada resiko di sana yang menjadi acuan untuk penetapan terkait dengan skala usaha dan risiko usaha. Acunya kepada apa yang disebut dengan KBLI di dalamnya. Boleh kita simpulkan untuk terkait nomor 1 ini adalah OSS RBA itu suatu sistem perizinan berusaha yang berbasis kepada skala usaha dan risiko, tingkat risiko dari usahanya. Nah, dasar hukumnya adalah selain Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, itu turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko dan PP 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah. Soalnya dua PP ini yang dibilang apa ya, saling melengkapi lah. Yang satu berbicara terkait dengan aturan mainnya OSS RBA, yang satu lagi menegaskan bahwa OSS RBA itu harus dilaksanakan oleh daerah untuk konteks pemberian layanan usaha pada pelaku usaha. Itu yang menjadi pengertian umum terkait dengan OSS RBA. Apakah ada mekanisme lain di luar OSS terkait perizinan usaha? Tidak ada, kecuali perizinan-perizinan yang sampai saat ini belum dicakupkan di dalam OSS. Nah, jadi sebelum OSS itu diterapkan di tanggal yang kedua ya, 9 Agustus 2021, itu semua daerah punya mekanisme pelayanan sendiri-sendiri. Memang pernah ada yang namanya si cantik pro, pengembangan dari Kementerian Kominfo, namun tidak semua daerah memakai. Mereka menggunakan, mengembangkan inovasi sendiri terkait dengan perizinan. Di Cimahi juga ada, namanya si Pintar, sistem pelayanan perizinan terpadu. Nah, di si Pintar lah, semua pelaku usaha mengajukan perizinannya. Nah, semenjak ada OSS, itu tidak di-take down. Ada beberapa perizinan yang kita layani dengan si Pintar ini belum di-cover oleh OSS RBA. Seperti apa? Misalnya ada izin usaha terkait dengan izin trayek, kemudian izin terkait dengan praktek tenaga medis, itu masih kita layani. Izin praktek dokter hewan, surat izin tempat usaha, surat pendirian pusat pendidikan swasta ya, nah itu masih dilayani. Jadi tapi dia sepenuhnya berada di luar OSS. Memang ada beberapa yang kita sudah konekkan itu terkait dengan beberapa perizinan dasar yang memang membutuhkan masih terkait dengan aplikasi si Pintar ini. 2 pertanyaan sudah saya jawab ya. Sekarang yang 3, apa saja manfaat, keuntungan dan kegunaan OSS? Sangat bermanfaat. Karena apa? Jargon utama dari OSS ini adalah kemudahan berusaha. Kemudahan pemberian izin berusaha kepada pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan legalitas dalam pelaksanaan izin pelaksanaan usahanya. Nah, jadi kalau membahas mekanisme, mudahnya dalam konteks ketika skala usaha dan resiko usaha mereka itu udah tahu kategori resikonya nggak di OSS? Ya, UMKM. Bukan, kalau skala risiko ada 4. Ada risiko rendah,
resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Nah, 4 resiko ini itu legalitasnya berbeda. Kalau resiko rendah itu cukup dengan nomor induk berusaha atau NIB yang terbit langsung di OSS. Ini konteks dalam kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat. Pelaku usaha ketika ingin mendapatkan legalitas izinnya itu cukup membuat akun di OSS, kemudian mendaftarkan jenis usahanya, melengkapi persyaratan yang disyaratkan di OSS, 25 menit bisa terbit izinnya berupa NIB. Itu yang resiko rendah. Yang risiko menengah rendah, selain NIB, dia juga butuh SS atau sertifikat standar tanpa verifikasi dan terbit di OSS juga. Yang ketiga, menengah tinggi, itu selain NIB, dia juga perlu sertifikat standar tapi dengan verifikasi dan pernyataan mandiri oleh pelaku usahanya. Dan yang keempat, risiko tinggi. Risiko tinggi itu adalah selain NIB dia juga perlu izin. Izin yang terbit berdasarkan kewenangan dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Ada izin yang masih diterbitkan oleh kementerian, ada izin yang diserahkan ke provinsi, dan ada izin yang diserahkan ke kabupaten kota. Dalam hal ini bupati dan wali kota yang didelegasikan kepada kepala DPR PTSP. Tapi tetap terbitnya di OSS setelah mendapatkan rekomendasi dan verifikasi dari dinas teknis. Itu 4 tingkat risiko. Mudahnya di mana? Seperti yang saya bilang tadi, di tingkat risiko yang paling rendah itu kita pelaku usaha sudah bisa mendapatkan legalitas perizinannya hanya dalam waktu hitungan menit. Karena NIB itu untuk risiko rendah dia sudah merupakan selain izin operasional, izin persiapan dan lain sebagainya, dia juga berlaku sebagai izin operasional. Nah, ini untuk kemudahannya. Kemudahan lain apa? Di OSS itu tidak lagi ada istilah tatap muka antara pelaku usaha dan pemberi izin. Semuanya dilakukan di aplikasi ini kecuali untuk risiko tinggi. Tatap muka juga sangat diminimkan dan boleh dibilang ini sudah tidak ditatap muka lagi. Karena apa? Verifikasi pun nanti akan dilakukannya secara digital begitu. Approve-nya, kemudian izin dan lain sebagainya itu sudah diproses dan melalui mekanisme yang diatur sepenuhnya di dalam OSS RBA itu. Manfaatnya tentu sangat bermanfaat. Kalau dulu mungkin pelaku usaha boleh dibilang tiap daerah itu mempunyai mekanisme yang bisa dibilang berbeda-beda. Nah, dari dasar itulah makanya pemerintah mengeluarkan OSS ini. Di Bandung, di Cimahi bisa jadi persyaratan pun akan berbeda terkait dengan izin usaha yang dilakukan. Ada yang mungkin menerapkan izin domisili dan lain sebagainya. Ada daerah yang mungkin juga, dan ada daerah juga mungkin yang masih menerapkan penerapan retribusi dalam pelaksanaannya. Tapi itu semua sudah dihilangkan dan masuk ke dalam OSS RBA ini. Keuntungan lainnya apa? Keuntungan lainnya tentunya pelaku usaha bisa hemat waktu, iya kan? Ketika muncul NIB, mereka sudah mulai berusaha. Dan yang menjadi satu pembeda utamanya adalah sekarang itu dibalik, Mbak. Kalau dulu kita harus memenuhi semua ketentuan persyaratan di awal. Ketika semua baru dinyatakan lengkap, baru dikeluarkan izin. Nah, di OSS sekarang dibalik, izin dulu dikeluarkan, pemenuhan komitmen bisa belakangan. Ini yang, tapi ada batas waktu dan nanti ada di pengawasan nanti terkait dengan pemenuhan komitmennya. Itu kalau dibilang sangat mudah, menguntungkan, sangat menguntungkan, kegunaannya sangat banyak. Itu. Nah,
bahasa yang mungkin bisa kita sampaikan. Cara kerja OSS ya cara kerja itu sama seperti umumnya aplikasi yang dipakai dalam konteks aplikasi terbuka pemerintah ya. Kita buat akun di dalam